Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Himawan dari kelas IF2A jurusan Teknik Informatika tahun angkatan 2020. Di sini saya akan bukan menjelaskan ya, tapi mengerjakan UAS basis data semester genap. Oke, langsung saja ke soalnya. Jadi di soalnya itu kita disuruh membuat video tutorial pembuatan database dengan nama database akademik dengan menggunakan statement SQL berdasarkan skema di bawah ini. Oke. Pertama-tama untuk kita membuat database itu nyalakan sum-nya ya. Dengan mengetikkan sum di search file. Nah, apabila sudah seperti ini, kita nyalakan Apache-nya dan MySQL-nya saja. Apabila sudah hijau seperti ini, kita boleh langsung buka CMD-nya atau command prompt. Nah, di sini kita masuk dulu ke sum-nya, yaitu dengan mengetikkan cd tempat kita menyimpan sum-nya di mana. Kebetulan saya di D. Nah, apabila sudah seperti ini, ketikkan sintaks seperti berikut. cd backslash sum backslash lagi mysql kemudian bin. Nah, apabila sudah masuk ini, kita masuk sebagai root terlebih dahulu untuk membuat user dengan mengetikkan sintaks mysql min u root. Oke, apabila sudah seperti tampilannya seperti ini, berarti kita sudah masuk ke MySQL ke sum-nya dengan menggunakan user root. Di soal nomor 1, buatlah user baru dengan menggunakan username nama mahasiswa dan password UAS genap. Oke, kita buat dulu ininya apa? Usernya. Nah, cara membuat user yaitu dengan sintaks seperti berikut. Create user, nama mahasiswanya, kebetulan nama saya Aldi Himawan, bukan kebetulan ya. Kemudian tambahkan add, kemudian kutip, localhost, kemudian kutip lagi, identified itu sebagai password ya, karena passwordnya sudah ditentukan, jadi kita mengisinya sesuai soal, UAS genap 2021. Jangan lupa titik koma di belakang. Oke. Nah, apabila sudah seperti ini, kita tekan enter. Nah, ini tandanya berhasil ya kalau ada tulisan query oke. Kemudian kita beri active privilege kepada user yang telah kita buat dengan mengetikkan grant all privileges on bintang to nama user yang kita buat tadi Aldi Himawan at localhost ya. Saya tadi buat user di atas. With grant option. Apabila sudah seperti ini, jangan lupa titik koma, kita ketikkan enter. Nah, ini tandanya berhasil ya. Kemudian kita ketikkan exit. Nah, apabila seperti ini, kita masuk menggunakan user yang telah kita buat tadi dengan mengetikkan mysql min u, nama user yang tadi kita buat Aldi Himawan min p. Nah, password di sini tuh password yang tadi di atas dibikin yang identified, yaitu UAS genap 2021. Apabila sudah seperti ini, tinggal ketikkan enter. Oke. Nah, di soal kita disuruh membuat database dengan nama akademik. Oke. Cara membuat database itu dengan mengetikkan create database akademik. Nah, ini. Apabila sudah, enter saja. Nah,
Ini sudah dibuat ya database-nya. Cara melihat database yang kita buat tadi dengan mengetikkan show databases. Kemudian titik koma seperti biasa ya, jangan lupa. Nah, kita lihat di sini apakah database yang kita buat tadi ada apa tidak. Nah, kebetulan ada ya, ini ada akademik di sini. Setelah melihat sudah ada database yang kita buat tadi, kemudian kita menggunakan database tersebut dengan mengetikkan use nama database-nya akademik. Nah, apabila sudah seperti ini, itu tandanya kita udah masuk ke database akademik. Di sini kita bisa membuat tabel dan lain-lainnya. Kita baca soal lagi ya. Akses ke MySQL dengan user dan password yang telah Anda buat sesuaikan dengan nama Anda. Udah, buatlah setiap tabel sesuai dengan skema di atas dengan ketentuan sebagai berikut. Oke. Di sini kita akan membuat tabel mata kuliah, dosen, kelas, mahasiswa, dan KHS. Oke. Cara membuat tabel itu sintaknya seperti ini. Create tabel yang akan kita buat. Tadi kan kita disuruh membuat 5 tabel ya, yang ke satu mata kuliah. Jadi di sini nama tabel yang kita buatnya. Kemudian membuka, enter, masukkan file-file yang ada di dalam tabel tersebut. Pertama ada kode matkul ya. Kode matkul dengan tipe datanya char, panjangnya 10, not null, dan ini kode matkul itu menjadi primary key sesuai skema yang ada di soal UAS tadi. Primary key. Kemudian koma, setelah kode matkul ada mata kuliah dengan tipe data char, panjangnya 30, not null juga, jangan lupa, langsung koma. Setelah itu yang terakhir ada SKS dengan tipe data integer dengan panjang 4. Apabila sudah seperti ini, tinggal ketikkan enter saja. Nah, apabila sudah ada tulisan query OK itu maka artinya berhasil. Kemudian kita membuat tabel kedua yaitu tabel dosen ya. Sama seperti di atas, tinggal ketikkan di tabel, kemudian nama tabel yang akan kita buat. Di sini cuma ada 2 file ya, yaitu nip dan nama dosen. Nip tipe datanya varchar, panjangnya 10. Jangan lupa not null. Kemudian nip ini menjadi primary key. Apabila sudah seperti ini, tambahkan lagi file selanjutnya yaitu nama dosen. Dengan tipe data varchar, panjangnya 30. Not null juga, jangan lupa. Kemudian enter. Nah, ini artinya berhasil ya. Setelah itu ada tabel apa lagi? Dosen kelas. Kita membuat tabel kelas ya. Create tabel kayak di atas, terus nama tabelnya apa? Jangan lupa untuk membukanya. Di sini filenya ada ID kelas dengan tipe data varchar, panjangnya 4, not null, jangan lupa, dan ID kelas ini menjadi primary key. Kemudian kode matkul dengan data varchar, panjangnya 10, not null juga. Kemudian nip varchar juga, panjangnya 10. Not null juga, jangan lupa. Titik koma. Nah, apabila sudah seperti ini, kita lanjut ke tabel selanjutnya, yaitu ada tabel mahasiswa. Oke. Sama seperti di atas, bikinnya kayak gitu. Create tabel, nama tabel yang akan dibuat. Mahasiswa. Di sini ada name, tipe datanya varchar, panjangnya 10 ya, panjang ininya.
not null, dan jangan lupa dikasih primary, karena dalam skema ini di dalam tabel mahasiswa itu menjadi primary key. Kemudian koma, tambahkan selanjutnya nama mahasiswa, tipe datanya varchar, panjangnya 30, not null. Kemudian koma, alamat, tipe datanya teks ya kalau alamat, gak usah dikasih panjang. Kemudian tanggal lahir dengan tipe data date time. Kemudian tahun angkatan dengan tipe data int atau integer dengan panjang 4. Oh, jangan lupa. Kemudian ketikkan OK. Nah, satu lagi tinggal tabel KHS. Sama ya, pokoknya kalau membuat tabel tuh sintaksnya create tabel, nama tabel, terus isi tabelnya apa aja. Itu create tabel KHS. Ada nih dengan tipe data varchar, panjangnya 10, not null. Kemudian ada ID kelas, varchar 4, panjangnya not null juga. Ada nilai dengan tipe data integer dengan panjang 4, not null. Kemudian kita menambahkan primary key pada tabel KHS. Karena di tabel KHS sesuai soal itu ada 2 primary key, yaitu NIP dan ID kelas. Jadi kita menambahkan 2 primary key di tabel KHS, yaitu dengan cara seperti ini. Primary key, kurung tutup dan kurung buka. Di sini apa yang dijadikan primary key, yaitu NIM dan ID kelas. Kemudian seperti ini. Nah, apabila sudah seperti ini, artinya kita sudah membuat tabel tersebut. Kita sudah membuat 5 tabel. Bagaimana cara mengecek tabelnya itu? Dengan mengetikkan sintaks show tabel. Jangan lupa pakai S ya. Nah, jadi di database akademik itu terdapat 5 tabel. Yang pertama ada tabel dosen, kelas, KHS, mahasiswa, dan mata kuliah. Oke. Kemudian ke soal selanjutnya, yaitu relasikan semua tabel sesuai dengan skema di atas. Oke, pertama-tama kita lihat dulu skema yang di atas, relasi antar tabelnya bagaimana. Yang pertama itu ada tabel mata kuliah ke tabel kelas, kemudian tabel dosen ke tabel kelas, kemudian tabel KHS ke tabel kelas, dan mahasiswa ke tabel KHS ya. Oke. Cara merelasikan antar tabel itu dengan sintaks seperti ini. Alter tabel kelas, kita akan merelasikan tabel mata kuliah ke tabel kelas terlebih dahulu. Atau tabel kelas add constraint FK itu primary, bukan primary ya, tapi foreign key, yaitu kunci bantu untuk menghubungkan satu tabel ke tabel lainnya. Ke kelas foreign key kode matkul. Kemudian kita ketikkan enter. Oh iya, jangan lupa teman-teman, kalau di komen form ini sifatnya sensitif, jadi kalau nulis itu jangan sampai ada yang typo, harus sama banget sama apa yang kita buat di atas tadi. Kemudian reference, ini merepresentasikan ke tabel mana kita akan merelasikannya. Tabel mata kuliah ya, mata kuliah, langsung primary key-nya kode matkul. On update skd, kemudian on delete no action. Kita ketikkan enter. Nah, apabila seperti ini artinya sudah berhasil ya. Kemudian kita akan merelasikan tabel dosen ke tabel kelas.
Caranya sama seperti di atas, kita mengetikkan add to table, nama tabel yang kita akan relasikan yaitu kelas, add constraint, fk kelas 2 ya. Tadi soalnya kelas yang pertama itu nggak bisa sama, jadi harus dibedain. Origin key, ini tuh primary key di tabel dosennya apa, kemudian reference tabel dosen dengan primary key nih, kemudian on update cascade dan on delete no action. Oke, enter. Nah, ini artinya sukses ya, jadi kita akan relasikan tabel selanjutnya. Kemudian kita akan relasikan tabel mahasiswa ke tabel KHS. KHS add constraint FK KHS 1 origin key new reference, boleh kecil boleh gede ya, tapi karena kita di atas sudah nulisnya gede jadi kita ke bawahnya juga gede biar rapi. Mahasiswa, primary key di mahasiswa itu min ya, kemudian on update seperti biasa cascade dan on delete no action, jangan lupa titik koma ya. Apabila sudah seperti ini selesai ya, kemudian relasikan tabel kelas ke tabel KHS atau tabel KHS add constraint FK KHS 2 origin key ID kelas reference tabel kelas ya dengan primary key ID kelas. Seperti biasa on update cascade dan on delete no action. On delete no action. Kemudian ketikkan enter. Apabila sudah seperti ini artinya kita sudah merelasikan antara tabel sesuai skema di soal UAS. Cara mengeceknya bagaimana? Kalau saya biasa ngeceknya tuh di sumnya ya, langsung di PHP My Adminnya kita masuk di Google, bukan Google ya, melewati Google. Kemudian kita klik database yang kita buat tadi yaitu Akademi. Nah, lihatnya di sini. Apakah antar tabel sudah saling terrelasi apa belum? Apabila sudah ada garis seperti ini, nah ini artinya tuh sudah korelasi ya antara tabelnya sesuai skema yang tadi yang ada di soal UAS. Kalau sudah, kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal selanjutnya itu kita tambahkan data pada setiap tabel dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi di mata kuliah kita memasukkan 5 data, di tabel dosen kita memasukkan 5 data, di tabel kelas 5 data, mahasiswa 4 data, dan KHS itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya pokoknya 11 ya, 11. Oke, cara memasukkan data ke dalam tabel itu seperti berikut. Sebenarnya tuh ada banyak cara ya buat masukin data ke dalam tabel. Yang pertama seperti ini. Insert into mata kuliah. Kita masukkan data ke tabel mata kuliah dulu ya. Kita isi nama filenya apa, kode matkul,
mata kuliah, dan SKS, kemudian value-nya kita sesuaikan urutannya dengan file yang ada di tabel tersebut. Pertama kode matkul kita masukkan BD ya sesuai instruksi di soal, kemudian basis data 3. Yang perlu diingat oleh teman-teman kalau kita masukkan tipe datanya karakter, pacak itu jangan lupa menggunakan kutip. Apabila tipe datanya integer itu tidak usah menggunakan kutip. Nah, kita enter saja di sini. Nah, ini artinya berhasil ya. Tinggal nambahin 4 data lagi di mata kuliah. Ada cara selanjutnya yaitu seperti ini. Insert into mata kuliah values langsung, jadi nggak usah ditulis filenya apa, bisa juga kayak seperti ini. Kemudian apa aja ya data yang mau kita isi. Pertama ada ALG ya, tadi kode mata kuliahnya, kemudian nama matkulnya algoritma, SKS-nya 3. Nah, apa biar cepet itu nggak usah disatu-satuin kayak ini nih. Jadi tiap udah ngisi satu data titik koma enter, kita bisa langsung ngisi 2 bahkan lebih sekaligus dengan menggunakan koma seperti ini. Kemudian tambahkan lagi datanya. Ada mata kuliah apa tadi tuh? Udah algoritma dan pemrograman. Oh, jaringan komputer ya. Jaringan namanya JK. Kemudian kita kasih nama mata kuliahnya yaitu jaringan komputer dan SKS-nya 3. Koma lagi, tambahin data lagi. Udah jaringan dan komputer itu kita memasukkan matematika ya dengan kode mata kuliahnya MTK, nama mata kuliahnya matematika, dan SKS-nya 2, koma lagi. Kemudian kita tambahkan data lagi yang terakhir ya, kan 5 di tabel mata kuliah, yaitu software testing dengan kode ST, nama mata kuliahnya software testing dengan SKS 2. Tinggal apabila sudah seperti ini tinggal tambahkan titik koma dan tekan enter. Ini adalah cara cepat untuk memasukkan data tanpa perlu satu-satu masukinnya, jadi bisa langsung 2 bahkan lebih kayak ini 4. Jadi lebih simpel dan cepat. Cara mengecek data apa sudah maksudnya tuh cara mengecek data yang kita masukkan sudah ada di tabel atau tidaknya tuh dengan menggunakan query select bintang from nama tabel yang tadi kita isi ya, yaitu mata kuliah. Nah, ini udah ada ya sesuai dengan apa yang diperintahkan di soal. Kemudian kita akan memasukkan data ke dalam tabel dosen. Kita menggunakan cara cepatnya saja ya dengan insert into dosen, kemudian values jangan lupa. Pertama itu nama kode dosennya dulu D01 atau NIP-nya, kemudian nama dosennya di Nirmayani, kemudian koma ya. Lanjut lagi D02, nama dosennya Sandi Krisnawati, kemudian titik koma lagi, titik koma koma. Kemudian kita tambahkan lagi D03, koma dengan nama dosen Mama Isani, koma lagi D04, nama dosennya
Sarifudin, koma, dan yang terakhir itu dengan NIP-nya tuh D05 kutip lagi namanya Ari Sudrajat. Kemudian ketik koma seperti biasa. Nah, ini sudah berhasil ya. Kita tes dulu dengan cara seperti di atas, select bintang from dosen. Nah, sudah keisi ya. Kemudian kita disuruh menambahkan data ke tabel mahasiswa. Oh, ada 4 mahasiswa ya. Dengan cara seperti berikut. Mahasiswa kan, udah dosen. Oh, kelas dulu. Kita akan memasukkan data ke tabel kelas. Caranya seperti di atas ya. Insert into nama tabel yang kita mau masukin datanya, yaitu kelas. Values, jangan lupa kita masukin K1 itu sebagai ID kelas, BD dan nama NIP dosennya ya, D01, kemudian koma lagi, K2, jangan lupa kutip ya kalau tipe datanya parcial. K2, koma, ALG ya, B01, masukin NIP-nya. Oke, setelah itu koma lagi, K3, JK, D03, koma, K4, MTK, D04. Satu lagi ya, sampai 5 kelasnya. K5 dengan kode matkulnya itu BD ya, masih data lagi dengan dosen 001 D01, jangan lupa kutip. Nah, apabila sudah seperti ini tinggal tekan enter. Oh, ternyata ada yang salah teman-teman, ada yang kelewat ini kayaknya. Nah, kalau misalnya kita insert into class values K1 BD01 add line 1, ada yang salah ya. Kita ulang coba. Oh ya, ada yang salah ternyata teman-teman. Insert into class values D001. Oke. Kita lihat dulu yang salahnya di mana. Karena di sini tuh kita tuh buatnya tuh harus teliti, jangan sampai ada yang typo apa kelewat koma, kutip, itu tuh ngepek banget. K1 BD ALT. Oh, ternyata salahnya di sini kawan-kawan. Kita ketinggalan huruf P-nya. Nah, kalau udah seperti ini bakal bisa nih. Ini cara cepatnya ya, biar tidak nulis ulang. Nah, kelima. Nah, udah. Kita cek lagi seperti biasa apakah datanya sudah masuk apa belum. Kelas. Kelas tuh BD ALG JK MTK BD. Kita lihat ya. Kita lihat apakah masih merekam. Oh iya, masih lanjut. Nah, apabila udah masukin tabel kelas, kita memasukkan data ke tabel mahasiswa. Caranya sama seperti di atas, kita menggunakan cara cepat ya. Insert into mahasiswa values. Di mahasiswa itu
Ada NIM, nama mahasiswa, alamat, tanggal lahir, dan tahun angkatan. Oke, pertama kita memasukkan NIM-nya dulu, M01. Kemudian nama mahasiswanya yang pertama itu ada Anita ya. Anita. Kemudian alamatnya dia di mana? Jogja ya. Bandung Anita tuh. Bandung. Kemudian tanggal lahirnya tahun 1995, strip 01, strip 01, dan tahun angkatan 2019. Ya, kita lanjut. Oke, apabila sudah seperti ini kita isi lagi M02 dengan nama Ekawati. Kemudian alamatnya di Jogja dengan tanggal lahir 1994, 08, 02. Kemudian tahun angkatan 2019, koma lagi. Nah, ini cara cepatnya teman-teman, tinggal kita arahin ke atas apa bawah di keyboardnya, jadi nggak usah ngetik ulang. M003 namanya Farida. Kemudian alamatnya Jogja juga ya, dengan tahun lahirnya 1993, bulannya 02, tanggal lahirnya 03, tahun angkatan 2018 ya kalau dia nggak tuh. Oke, koma lagi, kita ke mahasiswa keempat atau yang terakhir ya, cuma ada 4. M04 dengan nama Lutfi, alamatnya di Cimahi, 1994 ya, bulan 12, tanggal 5, tahun angkatan 2019. Nah, tinggal titik koma, kemudian enter. Cara ngeceknya seperti biasa, select bintang mahasiswa, apakah datanya sudah sesuai dengan yang ada di soal. Oke, kita lihat dulu ya. Kebetulan datanya sama ya. Nah, kita lanjut memasukkan data ke tabel KHS. Lumayan banyak ya teman-teman ya. Kalau pakai cara satu-satu itu lama, jadi kita pakai cara cepatnya aja. Set into KHS, lalu jangan lupa begini. Ada NIM, kemudian ada ID kelas ya, kemudian nilainya. Oke, pertama kita memasukkan M01 K1. Ini saya memasukkan datanya sesuai soal ya teman-teman. 4, lanjut lagi kayak gini, hapus biar cepet. Kemudian ada M01 lagi, ID kelasnya K3, SKS-nya 3, nilainya 3, koma lagi ya, jadian lagi M01 K3, nilainya 3, koma, kemudian enter, lanjut lagi. Ada mahasiswa dengan NIM M02, ID kelasnya K1, nilainya 3 juga. Kemudian lanjut lagi, ada nama mahasiswa dengan NIM yang sama, ID kelasnya K3 juga, nilainya 2. Kemudian ada mahasiswa ketiga ya, dengan NIM M03, kode kelasnya K1, nilainya 3. Lanjut lagi, ada M03 lagi dengan ID kelasnya K3 ya, sama semua ini, nilainya 2. Nah, kemudian apabila sudah seperti ini kita tambahin lagi
sesuai instruksi yang ada di soal. M04 K1 ya, ID kelasnya dengan nilai 1. Kemudian M04 ID kelasnya K3, nilainya 3. Kemudian ada M01 ID kelasnya K2, nilainya 2 ya. Kemudian ada mahasiswa dengan NIM M02, ID kelasnya K2, nilainya 4. Kemudian enter. Nah, kita lihat datanya 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita cek. Select bintang seperti biasa teman-teman. Nama tabel yang tadi kita isi KHS. Udah sesuai ya. Oke, kemudian ke soal selanjutnya. Kita lihat masih ngerekam apa enggak. Oh iya masih. Kemudian di soal nomor 5 kita itu disuruh mengupdate atau mengubah kolom nama mahasiswa atas nama Ekawati menjadi nama Ekawati Indah Pratiwi. Oke. Cara mengupdate data dari tabel itu menggunakan sintak update ya. Update, tabel mana yang mau kita update? Mahasiswa ya. Mahasiswa, kemudian set kolom yang kita mau ubah atau file, nama mahasiswa sama dengan Ekawati Indah Pratiwi. Nah, where di mana nama kolom yang akan kita ubah itu sebelumnya Ekawati ya. Nama mahasiswa sama dengan Ekawati. Kemudian titik koma. Nah, kita cek ya. Kayak di atas select bintang from mahasiswa. Apakah namanya sudah terubah atau belum? Nah, di sini kita lihat namanya sudah terubah ya sesuai soal. Kemudian kita akan lanjut ke soal sebelumnya. Selanjutnya. Tampilkan semua data mahasiswa yang alamatnya Yogyakarta dan Cimahi. Caranya itu sama seperti menampilkan data, tapi ada sintak tambahan atau query tambahan. Select bintang from mahasiswa, where alamat. Nah, di sini di mana alamat in, kita menggunakan sintak in. Kemudian kita seleksi mana yang mau kita tampilin, yaitu Yogyakarta dan Cimahi. Jangan lupa titik koma. Nah, yang alamatnya di Jogja dan Cimahi itu ada Ekawati Indah Pratiwi, Farida, dan Lutfi. Oke. Kemudian kita ke soal selanjutnya. Tampilkan nama mata kuliah dari tabel mata kuliah yang SKS-nya 3 urut berdasarkan kode matkul. Nah, itu tuh kita pakai ASC atau enggak DSC. Jadi, select bintang, nggak usah sih, cuman ini doang. Select mata kuliah, mata kuliah, where SKS ya, yang kita ini SKS-nya 3, update by. Nah, kita pakai ini kalau mau ngerutin itu update by kode matkul ASC ya, bukan DSC. Nah, algoritma basis data dan jaringan komputer. Oke, kemudian kita ke soal selanjutnya. Di soal selanjutnya itu ubah data SKS pada tabel mata kuliah yang kodenya berlawanan huruf B menjadi 4. Mata kuliah yang kodenya berlawanan huruf B menjadi 4. Oke. Nah, cara mengubahnya itu sama kayak tadi ngupdate mahasiswa ya. Update, nama tabelnya apa? Mata kuliah. Nama set dulu, set SKS sama dengan 4, where kode matkul pakai operator like ya. Jangan lupa koma,
koma. Nah, di like ini kalau kita misalnya kan yang diganti itu B ya, jangan lupa pakai operator persen. Kemudian titik koma. Nah, ini sudah berhasil ya. Kita lihat select bintang kuliah. Apakah sudah berubah? Nah, ini ya, udah ubah tuh jadi B4 KS-nya. Kemudian soal selanjutnya, tampilkan nilai terendah dari KHS dikelompokkan berdasarkan NIM, root NIM, DSC. Oke, caranya itu select NIM ya. Select NIM. Nah, pakai min. Pakai sintak NIM, min langsung nilai dari tabel apa nih? From KHS kan. Dari tabel KHS, group by NIM, kemudian order by NIM, DSC ya. Kemudian ketikkan enter. Oh, ada yang salah. Di nilainya kita salah. Nilainya salah. Ini nilai. Di soalnya itu tampilkan nilai terendah dari KHS dikelompokkan berdasarkan NIM, root NIM, des, catatan. Oke, kita lihat dulu ke database-nya. Di tabel apakah kita salah mengetikkan sesuatu. Oh, kita salah nulis nama kolomnya ya, makanya beda, ada typo. Jadi sama kayak tadi, cuman isinya pakai N, soalnya typo di sananya. Kemudian samain kayak tadi, from KHS, group by name. Nah, ini udah keurut ya dari nilai yang paling kecil sampai ke yang paling gede. Dan NIM-nya itu baru urutan dari 4, 3, 2, 1. Kenapa 4, 3, 2, 1 di sini? Karena kita menggunakan DESC bukan ASC. Kalau ASC itu 1, 2, 3, 4. Oke, ke soal selanjutnya. Di soal selanjutnya, kita tampilkan rata-rata nilai untuk ID kelas K1. Cara menampilkan rata-rata itu menggunakan average ya, atau di MySQL ini AVG, sama kayak di Microsoft Excel. Kita select lagi apa yang mau di ininya, ID kelas kan kolomnya, ID kelas, koma, AVG. Nah, apa yang mau dirata-ratain nilai, kemudian enter. Dari tabel KHS where ID kelas, karena kita spesifiknya itu di kelas dengan kode kelas ID kelas K1, jadi kita menggunakan where. Aduh, lemah ya, bentar. Udah nyok belum? Udah. Kita menggunakan where ID kelas sama dengan K1. Kemudian tekan. Ini rata-rata nilai kelas di kelas dengan ID kelas K1, nilai rata-ratanya itu 2,75 sekian. Oke, udah betul ya. Tinggal ke soal selanjutnya, tampilkan jumlah kelas yang diajarkan oleh dosen Sandi Tresnawati. Caranya itu ini, kita menggunakan count ya, select count. Select count k.id kelas a. Nah, udah gini tinggal kita kita mau ganti apa jadi jumlah kelas ya. Jumlah kelas yang diajar oleh Sandi Tresnawati, tapi diambil dari tabel dosen, dosen dengan lambang D dan kelas itu K. Jadi kita bisa lebih singkat kalau gini. Kemudian where tabel dosen, karena kita udah tabel dosen diganti dengan D, jadi tinggal nulis D aja. Jangan lupa titik, ini primary key di tabel dosen, dan K itu tabel kelas ya. Primary foreign key di tabel kelas. K.nib, kemudian N, D, dot, nama dosen ya. Nama dosen sama dengan tadi nama dosennya Sandi
Tresnawati. Pakai I ya. Kemudian ketikkan enter. Nah, jumlah kelas yang diajar oleh Sandi Tresnawati itu 0. Apakah betul atau tidaknya kita ceknya tuh di sini. Di tabel dosen. Di tabel kelas ya. NIP Sandi Tresnawati itu NIP-nya D00D02 ya. Kita lihat di tabel kelas. Apakah ada NIP-nya di ID kelas? Karena tidak ada, otomatis jumlah kelasnya 0. Berarti udah benar ya. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini kita disuruh menampilkan mata kuliah dan rata-rata nilai berdasarkan mata kuliahnya. Oke, caranya itu seperti ini. Select. Biasa ya kalau mau menampilkan itu mesti menggunakan select. Select dot mata kuliah. Kemudian rata-rata itu pakai AVG ya. Apa yang mau dirata-ratain di tabel kelas nilaiin. Kemudian ganti as rata. Jadi nama kolomnya tuh rata-rata nilai karena kita udah ubah menggunakan S. Dari tabel mata kuliah P, kemudian KHS K, dan kelas L. Ini tuh untuk mempermudah kita dalam melakukan sintak, jadi nggak usah panjang-panjang, tinggal satu alfabet kayak mata kuliah jadi T, KHS jadi K, kelas jadi L gitu. Enter. Where K tabel kelas maksudnya tuh ya. Bukan kelas, nilai. Bukan nilai, KHS. K ID kelas sama dengan L itu tabel kelas dot ID kelas dan pakai operator dan ya. N tabel kelas kode matkul sama dengan tabel mata kuliah dot kode matkul, kemudian di group by ya, group by tabel mata kuliah dot nama mata kuliah, kemudian ketikkan titik koma. Nah, ini rata-rata nilai di tabel mata kuliah sesuai mata kuliahnya algoritma 3.0 atau 3, basis data 2,75 dan jaringan komputer 2,5. Oke, kita ke soal selanjutnya. Kemudian tampilkan semua data dari tabel dosen dan tabel kelas dengan menggunakan left join. Oke, left join ya. Caranya itu sama ya kalau menampilkan select. Select. Oh, ngecas. Bahaya nih kalau mati jadian lagi. Select. D. Jauhan spasinya 2D. .nip. D itu nama dosen ya. Nanti kita deskripsi yang di bawah. Kemudian d.nip. Kita lihat dulu datanya, takut salah. Nama ininya data dosen ini. Oh, gede ya semuanya. Lupa. D.nip. Kemudian D nama dosen. Ini tuh kolom mana yang mau ditampilin. Jadi kita seleksi. Jadi nggak semua kolom ditampilin. Jadi cuma beberapa yang kita mau dengan cara seperti ini, tidak menggunakan bintang. D nama dosen. Kemudian tabel L ya, tabel kelas itu ID kelas. Kemudian L kode matkul. Nah, from dosen, tabel dosen D, left join. Kita menggunakan left join. Selain left join itu ada inner join dan right join. Left join kelas like L on D .nip ya. D itu dosen sama dengan L itu kelas dot nip lagi. Kemudian titik koma. Nah, seperti ini. Jadi tampilkan semua data dari dosen dengan menggunakan left join.
Nah, tampilnya seperti ini kalau menggunakan lap join. Jadi di tabel kiri dulu yang ada datanya bakal nyambung ke tabel yang digabunginnya itu. Jadi yang diutamain itu tabel kirinya dulu. Nah, kebetulan tabel dosen sama, jadi di prioritas nih di apa ya? Diutamakannya itu dosen dulu. Jadi di tabel dosen dulu, kemudian tabel kelas. Karena di sini ada nilai 000 gini yang belum mempunyai kelas. Apabila menggunakan baik join, yang tidak akan tampil itu dosen dengan NIP D02 dan D05, karena di kelas hanya memiliki 5 ID kelas dan dosen 2 ini tidak mengajar, jadi tidak akan tampil. Seperti itu perbedaan lab join dan pike join. Kemudian kita ke soal selanjutnya, buat view peserta mata kuliah untuk menampilkan mata kuliah, jumlah mahasiswa, dan rata nilai pada masing-masing mata kuliah. Oke, sebelumnya view itu adalah apa ya? Untuk view itu query yang kita buat menjadi kayak bahasa codingannya itu variabel. Jadi kalau kita misalnya butuh data buat kita butuh data, tapi dengan query yang sama itu nggak usah nulis lagi, tinggal manggil view yang kita buat ini. Nah, cara membuat view itu seperti ini ya. Create. Nah, ingat kalau buat itu create view. Kemudian namanya tadi apa ya? Peserta. Peserta. Kemudian mata kuliah ya. Mata kuliah. S. Select. Kecil aja deh. Select T dot mata kuliah count M dot name ya, dot name, kemudian S jumlah mahasiswa, koma ya. Rata-rata dari tabel KHS K dot K nya gede ya, K dot nilai S data nilai, kemudian enter from, kecil aja deh, from mata kuliah T dan KHS itu KHSK, kemudian mahasiswa M dan kelas L. Nah, kalau udah tinggal lihat lagi where M itu mahasiswa ya. Oh, ada yang salah teman-teman, kita ulang. Ada yang tipe. Create view mata kuliah, select mata kuliah, jumlah mahasiswa, AVJ kan nilai. Ini nih salahnya di sini. Nah, ini tuh harusnya tuh koma, bukan titik ya. Harus teliti teman-teman. Kemudian where M dot name sama dengan k dot name juga, and k dot id kelas sama dengan l dot id kelas. Nah, apabila sudah seperti ini, kita enakan lagi karena banyak tabel yang digabungkan ya. L kode matkul, kemudian sama dengan P dot kode matkul group by T dot mata kuliah, koma ya kalau udah semua. Nah, ini artinya bisa, cara ngeceknya itu bentar, kita baca soalnya dulu. Nah, kalau udah buat view itu tampilkan semua peserta mata kuliah dari peserta mata kuliah. Jadi kita menampilkan semua peserta mata kuliah dari view yang kita buat tadi. Caranya itu seperti ini.
sama kayak nampilin tabel, cuman select bintang, bukan nama tabel udah ini, tapi nama view yang kita buat. Peserta mata kuliah, kemudian titik koma ya. Simpel. Nah, ini view yang kita buat tadi itu jadinya seperti ini. Ada nama mata kuliahnya, kemudian jumlah mahasiswanya, dan rata-rata nilainya. Oke. Kemudian, tampilkan peserta mata kuliah dari view peserta mata kuliah yang hanya mata kuliah basis data dan algoritma. Jadi kita tuh nampilin apa? Peserta mata kuliah yang hanya mata kuliahnya tuh basis data dan algoritma. Oke. Caranya itu sama kayak di atas yang sebelum-sebelumnya yang pakai web itu, cuman ini doang beda. Kitanya pakai view. Jadi saya lihat bintang form, nama view-nya yang tadi kita buat, peserta mata kuliah, kemudian apa nih yang mau dicarinya, web mata kuliah yang mau ditampilinnya, nah kayak tadi di atas tuh yang nampilin alamat basis data dan koma ya, algoritma, kemudian titik koma. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi mata kuliahnya algoritma, jumlah mahasiswanya 2, rata-rata nilainya 3, kemudian ada selanjutnya basis data, jumlah mahasiswanya 4, rata-rata nilainya 2,75. Oke, teman-teman, mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian kata atau yang lainnya. Saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.